Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi sama aku Nadia. Kali ini aku akan membahas mengenai bencana-bencana yang terjadi di dalam gua. Banyak orang yang suka melakukan penjelajahan ekstrim termasuk masuk ke dalam gua. Semakin dalam dan semakin sempit guanya akan semakin memacu adrenalin mereka untuk melakukan penjelajahan. Mereka tidak takut akan resiko-resiko yang mungkin saja bisa terjadi. Seperti beberapa kisah penjelajahan gua yang mau aku bahas kali ini. Seperti apa kisah mereka? Simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong dukung aku dengan klik tombol subscribe dan tolong juga aktifkan tombol loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget agar channel ini semakin berkembang. Kalau udah, nggak usah lama-lama lagi, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Gua Mossdale adalah gua di Yorkshire Dales, Inggris. Gua ini ditemukan pada tanggal 31 Mei 1941 oleh Bob Leakey saat melakukan eksplorasi Mossdale Scar. Namun setelah penemuan itu tidak ada lagi yang melakukan penjelajahan, karena penjelajahan di dalam gua tersebut sangat berbahaya karena sering terjadi banjir apabila hujan. Namun pada tahun 1964, ada dua orang pria bernama Mike Boone dan Pete Livesey kembali menjelajahi gua Mossdale tersebut. Dan dari mereka diketahui untuk menjelajahi gua Mossdale diperlukan waktu sekitar 8-10 jam. Izin menjelajah gua Mossdale pun secara resmi dibuka dan banyak yang datang untuk menjelajah. Namun hanya berselang 3 tahun kemudian, izin tersebut ditarik kembali. Hal ini dikarenakan sebuah tragedi mengerikan yang terjadi di tahun 1967. Tragedi ini menjadi salah satu musibah terbesar kecelakaan di dalam gua di Inggris pada saat itu. Hari itu adalah hari Sabtu tanggal 24 Juni 1967, sekitar pukul 2 siang. 10 penjelajah bermaksud untuk melakukan penjelajahan di gua Mossdale. 10 orang itu terdiri dari 8 pria dan 2 wanita. Kemudian mereka pun terbagi menjadi 2 grup. Grup pertama terdiri dari 6 orang yang bernama Dave Adamson, berusia 26 tahun, Jeff Burrow, 24 tahun, Bill Frakes, 19 tahun, John Ogden, 21 tahun, Michael Ryan, 17 tahun, dan Colin Vickers, berusia 23 tahun. Sedangkan grup kedua terdiri dari 4 orang yang di dalamnya berisi Jim Cunningham, berusia 21 tahun, Morag Pops, 22 tahun, John Sheffer, 21 tahun, dan Colette Lord, berusia 19 tahun. Grup pertama dan grup kedua ini terpisah penjelajahan, di mana grup pertama memimpin dan masuk lebih dalam ke dalam gua, sedangkan grup kedua memutuskan untuk menjelajah tidak terlalu jauh, dan mereka segera keluar dari gua sekitar jam 5 sore. Grup kedua pun selesai melakukan penjelajahan dengan selamat dan berhasil keluar dengan keadaan baik. Namun ketika mereka keluar dari dalam gua, mereka panik saat melihat cuaca sudah sangat buruk. Badai petir menyambar, disusul dengan hujan yang sangat deras. Grup pertama yang terdiri dari 6 orang diketahui saat itu sudah menjelajah hingga ke ujung gua, dan mereka terjebak di dalam karena air hujan yang deras membanjiri masuk ke dalam gua. Menyadari ke-6 rekannya terjebak di dalam gua, grup kedua pun segera meminta bantuan. Tim penyelamat pun datang sekitar pukul 11 malam. Namun saat itu, air hujan telah membanjiri pintu masuk gua. Orang-orang pun dalam kondisi panik dan gelisah. Mereka pun hanya bisa menunggu hingga besok hari berharap air segera surut. Bantuan saat itu yang datang pun semakin banyak. Di hari Minggu pagi, tim gabungan penyelamat dikerahkan. Ada 19 pompa pemadam kebakaran yang digunakan untuk membantu evakuasi. Pompa itu digunakan untuk menyedot air dari dalam gua agar air segera surut. Dan beruntungnya setelah dilakukan penyedotan itu, air pun surut dan penyelamat pun segera masuk ke dalam. Pencarian ke-6 orang penjelajah itu pun berlangsung dramatis. Beberapa kali dinding gua runtuh saat pencarian dan melukai tim penyelamat. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 1967, kelima orang penjelajah yang terjebak berhasil ditemukan. Namun sayang, semuanya sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tim penyelamat pun berharap-harap cemas dengan 1 orang penjelajah lagi yang belum ditemukan, yaitu John Ogden. Mereka berharap John masih dapat bertahan. Hingga pada Selasa malam, John ditemukan terhimpit di lubang sempit yang tidak mungkin didaki. Tapi tampaknya saat banjir datang itu, John berusaha keras untuk menyelamatkan diri hingga akhirnya dia terhimpit. Total ke-6 penjelajah itu pun berhasil ditemukan, namun regu penyelamat kesulitan untuk mengevakuasi mereka, ditambah cuaca yang buruk dan kemungkinan banjir akan datang lagi.
Akhirnya, setelah berdiskusi dengan berbagai pihak, diputuskan jenazah ke-6 penjelajah tersebut tidak akan dievakuasi. Dan Gua Mossdale pun ditutup secara permanen dan tidak boleh dijelajahi lagi. Kemudian gua ini dijadikan kuburan ke-6 penjelajah tersebut. Gua Stukfontein berada di Johannesburg, Afrika Selatan. Gua ini terkenal karena adanya beberapa penemuan fosil penting. Pada tanggal 29 September 1984, 3 orang penjelajah menyelam di Gua Stukfontein untuk menemukan kedalaman danau bawah tanah di Mineral Hall, yang merupakan salah satu ruangan yang ada di dalam gua tersebut. Namun salah satu dari penjelajah itu terpisah dari 2 rekannya dan tersesat kemudian menghilang. Dia bernama Peter Verhulst yang berusia 29 tahun. Saat itu diduga Peter tidak mematuhi pedoman keselamatan saat menyelam di Gua Stukfontein. Menurut kedua rekannya, Peter terlepas dari tali gantung yang digunakan untuk menemukan kembali jalan ke pintu masuk gua. Sebetulnya tali gantung itu telah terlepas beberapa kali dari Peter. Saat pertama dan kedua rekannya segera menyadarinya dan kemudian menarik kembali Peter. Namun saat tali tersebut terlepas untuk ketiga kalinya, Peter sudah menghilang. Kedua rekan Peter pun segera naik dan meminta bantuan. Tim penyelamat pun segera dikerahkan untuk mencari Peter. Selama 6 minggu tubuh Peter pun belum juga ditemukan dan pencarian secara resmi sudah diberhentikan. Namun beberapa rekan sesama penjelajah gua masih terus melanjutkan pencarian. Dan akhirnya pencarian itu membuahkan hasil. Jenazah Peter ditemukan sudah menjadi tengkorak di tempat yang sangat gelap dekat kolam bah yang berada di ujung terowongan dari gua utama. Di samping jasadnya tersebut terdapat sebuah tulisan yang diduga ditulis Peter menjelang kematiannya. Dia menuliskan "I love you Sir and Ma" yang ditujukan untuk istrinya dan juga ibunya. Dari hasil otopsi diperkirakan Peter telah meninggal dunia sejak 3 minggu ia dinyatakan hilang. Peter juga diduga telah bertahan selama 3 minggu itu dan menunggu tim penyelamat datang. Namun karena kondisinya kelaparan, ia pun pada akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu, izin untuk penjelajahan Gua Stukfontein ditutup, dan kedalaman danau pun hingga saat ini belum diketahui. Namun pada tahun 2005, gua ini telah mengalami renovasi dan dibuat lebih baik lagi. Hingga untuk izin menjelajah gua ini pun kembali dibuka. Gua Nutiputi berada tak jauh dari Salt Lake City di Utah, Amerika Serikat. Gua ini cukup terkenal di kalangan para penjelajah karena sangat memacu adrenalin dengan lorong-lorongnya yang sangat sempit. Pada tanggal 24 November 2009, John Edward Jones yang berusia 26 tahun pergi menjelajah ke Gua Nutiputi bersama adiknya yang bernama Josh, berusia 23 tahun, berserta 9 orang rekannya dan keluarga lainnya. Total yang menjelajah saat itu ada 11 orang. Penjelajahan ini pun dilakukan untuk mempererat kekeluargaan mereka dan mengisi waktu libur mereka sebelum mereka menyambut perayaan Thanksgiving. Sekitar 1 jam penjelajahan, John memutuskan untuk mencari formasi Gua Nutiputi yang dikenal sebagai Bird Canal yang merupakan lorong sempit. Hal ini pun semakin memacu adrenalin John pada saat itu. John pun mulai berjalan merangkak menelusuri setiap sudut gua. Tanpa John sadari, dia telah masuk semakin dalam ke dalam lubang yang sangat sempit, yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Menyadari kakaknya menghilang, Josh pun mencarinya. Saat itu, Josh melihat John terperangkap dan hanya terlihat kakinya saja. John pun berinisiatif untuk menarik kaki John. Namun hal itu ternyata malah semakin mempersulit posisi John, karena John justru terjatuh lebih dalam lagi, bukannya tertarik keluar. Josh yang panik pun segera meminta bantuan dan pergi keluar gua. Saat bantuan pertama datang, John sudah terjebak di dalam lubang sempit itu selama 3 jam dengan posisi kepala berada di bawah. Tentu posisi ini sangat mengkhawatirkan, karena John pasti akan kesulitan bernapas dan bisa saja terkena serangan jantung. Lebih dari 50 tim penyelamat pun dikerahkan untuk mengeluarkan John. Namun karena lubangnya yang sangat sempit mempersulit evakuasi. Cara satu-satunya yang memungkinkan untuk melakukan evakuasi pada John adalah menggunakan tali dan kemudian ditarik menggunakan katrol. Hal itu pun segera dilakukan oleh para tim penyelamat. Namun sayang, saat tubuh John sudah berhasil terangkat, tali pada katrol tersebut rusak dan membuat John justru terjatuh semakin dalam lagi. Kondisi ini tentunya semakin membuat khawatir bagaimana dengan kondisi John setelah terjatuh tersebut. Tim penyelamat pun berjuang sekitar 27 jam. Namun pada akhirnya John tidak berhasil diselamatkan. John pun meninggal dunia karena terkena serangan jantung.
Setelah itu, tim penyelamat pun berpikir ulang untuk mengevakuasi jenazah John. Mereka berpikir untuk mengebor lubang tersebut, tetapi resikonya terlalu besar karena bisa saja guanya justru menjadi runtuh. Hingga akhirnya setelah diskusi dengan berbagai pihak, jasad John pun diputuskan untuk tetap berada di sana. Dan gua Nuti Putih pun secara resmi ditutup dan dijadikan kuburan untuk John. Tentunya hal ini menjadi kesedihan bagi keluarga John. John telah meninggalkan istri dan seorang anak yang masih berusia 8 bulan. Dan lagi dikabarkan istrinya sedang mengandung anak kedua mereka. Gimana nih teman-teman menurut kalian kisah-kisah mereka? Sangat menyedihkan banget dan sangat mengerikan kan? Mungkin saat mereka terpacu adrenalinnya, mereka melupakan resiko terburuk yang bisa saja terjadi pada mereka. Hingga mereka melupakan hal yang terpenting, yaitu kembali pulang dengan selamat. Mudah-mudahan dengan adanya kisah-kisah ini, para penjelajah bisa lebih berhati-hati lagi dan mengutamakan keselamatan mereka. Karena pastinya ada keluarga yang menunggu mereka di rumah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.